libur nasional hari buruh. Dan ini bisa kita lihat ya, jalanannya sepi. Aduh. Ditambah lagi langitnya mendung begini, vibesnya tuh kayak balik lagi ke musim dingin gitu. Ya, saya masuk jalur tengah karena di depan kita ancang-ancang mau belok ke kiri. Ini jembatan buntu. Nah, jalur sini nih bisa dibilang jalur favorit saya nih kalau berangkat kerja, karena kiri kanan hijau. Oh, ini nih taksi online, kayaknya mau jemput si oma ini nih sama cucunya. Nah, benar. Halo teman-teman YouTube. Hari ini hari Senin tanggal 5 Mei. Jadi ini saya ingin berbagi perjalanan saya berangkat kerja. Jadi hari ini masih termasuk dalam rangkaian hari libur nasional Labor Day. Jadi hari libur nasional hari buruh lah di Cina ini. Untuk hari libur nasional hari buruh di Cina itu pada tahun ini diputuskan pemerintah itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 sampai hari ini. Jadi hari ini tuh hari terakhir dari libur nasional hari buruh. Dan ini bisa kita lihat ya, jalanannya sepi. Aduh. Ditambah lagi langitnya mendung begini, vibesnya tuh kayak balik lagi ke musim dingin gitu. Kayak di Lembang. Atau kalau buat saya sih lebih kenanya tuh kayak lagi di daerah Dago atas lah kalau di Bandung. Perakiran cuaca hari ini kalau saya lihat tadi tuh bilangnya tuh dari 10 derajat sampai dengan 20. Jadi wah, harganya gede weh. Jadi ya dingin lah. Padahal nih kalau udah bulan Mei, biasanya patokan kita itu begitu masuk libur nasional 1 Mei, nah itu pertanda suhu udara kota Beijing itu udah panas lah gitu. Jadi kayak udah masuk lah, official memasuki musim panas. Tapi hari ini dinginnya menarik. Jadi kita itu jadi kayak apa ya ini, kembali ke awal-awal musim semi lah. Kalau mainnya tuh 10 sampai 20. Ini nih suhu paling enak nih. Istilahnya pakai jaket tipis aja udah oke lah, nggak harus jaket yang tebal-tebal. Terus malam nggak perlu pasang AC, udah enak gitu. Nah, kenapa saya masuk kerja hari ini walaupun hari libur ya, karena untuk proyek kami ini liburnya hari ini tuh harus masuk gitu. Karena kita bukan hanya melayani apa ya, bukan hanya ngerjain proyek dalam Cina gitu, luar Cina juga harus kita support. Dan yang libur di tanggal 5 Mei ini kan
bisa dibilang mungkin hanya di Cina daratan. Untuk di luar Cina kemungkinan besar mereka ya udah normal gitu. Bahkan pada saat tanggal 2 Mei hari Jumat aja di negara lain mungkin nggak libur, hanya di Cina gitu. Seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat nih di jalur yang biasa saya sebut landasan atau jalur runway airport nih. Woi, sangat sepi, hanya tampak itu ada opah sama anjingnya di sebelah kiri. Biasanya walaupun sepi ada-ada aja lah mobil, motor gitu yang lewat, nggak sekosong ini. Ini sih sangat terasa sepinya. Ya, saya masuk jalur tengah karena di depan kita ancang-ancang mau belok ke kiri. Ini jembatan buntu. Jadi si jembatan buntu ini jadi lahan parkir nih. Nah, itu di depan tuh buntunya. Untuk mobil mungkin buntu, tapi untuk sepeda motor listrik enggak. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini adalah Sungai Cingho. Vibesnya serasa musim dingin. Ini rasanya tuh kayak berangkat kerja waktu di musim dingin kemarin. Nah, ini dia. Jadi kita nyebrang dari sisi utara ke sisi selatan Sungai Cingho. Ini adalah sisi selatan Sungai Cingho. Wah, ada opa mau mancing kayaknya. Kalau ngeliat bawaannya opa kayaknya mau mancing deh. Wah, saya suka nih mobil ini, Dodge-nya keren tuh, Dodge SUV-nya. Nah, ini mau mancing. Pagi-pagi ini tuh masih dingin kayaknya ya, jadi belum kelihatan yang mancing. Biasanya udah ramai jam segini yang mancing nih. Nah, jalur sini nih bisa dibilang jalur favorit saya nih kalau berangkat kerja, karena kiri kanan hijau, enak nih, istilahnya segar lah, refreshing mata, menikmati udara segar sebelum kita disibukkan dengan kerempongan pekerjaan hari ini. Begitu juga kalau pulang kerja, apalagi kalau udah musim sekarang ini kan, jadi matahari tenggelamnya tuh jam 7, jadi pas sampai sini tuh masih terang gitu, jadi bisa menikmati ini. Wah, ada yang bawa anjingnya. Ini setiap kali jalan lewat sini tuh rasanya tuh kayak di mana ya? Bukan kayak di puncak. Rasanya tuh kayak di Lembang. Atau kalau buat saya sih lebih kenanya tuh kayak lagi di daerah Dago atas lah kalau di Bandung. Jadi di kota tapi sejuk gitu. Mobilnya juga dikit gitu kan. Ya cuman kalau pas lagi hari kerja mobilnya nggak sesedikit ini sih, cuman masih bisa dibilang tergolong sedikit, hanya sesekali lah
di jalur ini macet tuh. Biasanya dia akan macet tuh hanya kalau ada insiden, ada kecelakaan, ada serempetan. Nah itu repot tuh, karena kendaraan yang terlibat itu akan nunggu sampai polisi datang. Jadi itu yang bikin macet. Ya kecuali kayak beberapa minggu yang lalu lah, itu ada kejadian SUV yang terguling, tapi di sisi di utara Sungai Cinghe sih, di sini di sisi utara sana gitu. Nah teman-teman, ini kita akan lurus. Di depan ini kawasan bebas emisi, jadi hanya boleh sepeda atau motor listrik. Nah, ya sekarang kita sudah masuk di jalur bebas emisi. Nah ini enak nih di sini nih. Ini spot yang paling favorit saya nih untuk rute jalan pergi jalan pulang dari kantor tuh. Karena di sini tuh nggak ada motor, nggak ada mobil lah. Paling kayak ini nih, orang-orang jogging, sepeda. Paling banter motor listrik lah, yang masih sulit dikategorikan apakah dia sepeda atau motor. Gitu. Tapi rata-rata motor listrik masih pada masuk lah ke sini. Dan sejauh ini diperbolehkan gitu sama petugas. Jadi sebelah kiri ini Beijing Olympic Park. Tuh tampak ada yang lagi lari juga tuh. Jadi di sebelah kiri kita ini kawasan hutan kota Beijing lah. Beijing Olympic Park ini. Gede banget ini. Untuk lari keliling Beijing Olympic Park itu, kalau nggak salah dia 10 km deh totalnya. Jadi dia ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Wah, gede nih guguknya. Yang lingkaran kecil itu kalau nggak salah 5 kilo, lingkaran besarnya 10 km untuk kelilingin nih, yang di sebelah kiri ini nih, Olympic Park ini. Dan dia buka sampai malam. Jadi malam-malam pun orang tuh masih ada gitu loh, yang pada olahraga di situ. Wah, ini opah lagi olahraga. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan ada pintu air. Ini salah satu pintu air pengendali debit air di Sungai Cinghe nih. Dan ini jadi tempat orang nyebrang juga sih. Tapi di sini bahkan sepeda pun nggak boleh nyebrang lewat sini. Tapi ya banyak lah orang yang bawa sepeda dituntun nyebrang lewat situ. Nah ini di kiri nih masih Beijing Olympic Park. Cuman ininya tanahnya ini agak tinggi. Jadi nah ini baru kelihatan tuh. Cuman yang lari nggak ada, nggak kelihatan. Mungkin karena cuacanya ya. Cuaca begini bikin mager orang tuh keluar. Saya sendiri tadi juga pas mau pergi kerja juga, aduh, males banget. Cuacanya enak nih, mager. Tapi ini hari Senin. Oh, hari Senin mah numpuk biasanya.
kalau misalnya nggak masuk, izin minta cuti ya bisa sih. Cuti tahunan saya masih banyak, cuman nggak enak sama rekan-rekan yang lain. Kalau saya nggak masuk, otomatis kan load kerjanya buat mereka tambah rempong lagi. Oh ya, ini di sebelah kanan itu, ya kelihatan nggak ya? Ada menara gereja di kanan itu. Ada salibnya tuh muncul di atas pohon. Itu adalah sekolah seminari di kota Beijing. Jadi namanya Yanjing Theological Seminari gitu. Jadi dia tuh yang di sebelah kanan ini seminari Kristen untuk jadi pendeta. Jadi bisa dibilang ini adalah sekolah pendeta di Beijing, depan sini. Dan ini gede itu. Kampusnya gede ini, si seminari ini. Kalau untuk seminari Katolik, jaraknya tuh sekitar 3 kiloan lah dari sini ke arah barat. Kalau ini yang seminari Kristen. Jadi siapa bilang komunis sebegitu kejamnya? Itu buktinya ada loh sekolah seminari. Dan ini bukan sekolah baru, udah lama gitu. Ya begitulah, pemerintah Cina mungkin kurang kurang tim public relation ya. Jadi ya apa kata media barat, ya itulah yang kita tahu. Nah, kalau udah sampai sini, di sisi kiri ini bukan lagi Beijing Olympic Park, tapi ini area lapangan golf. Jadi ini di atas kita dipasang kayak jaring-jaring ini, mungkin untuk melindungi ini orang yang lagi lari, jogging, yang naik sepeda seperti saya, untuk jaga-jaga kalau ada bola golf nyasar gitu kan. Ini benar-benar wow. Hari ini sangat-sangat mager lah istilahnya. Orang yang olahraga di sini juga tidak seramai biasanya. Biasanya tuh banyak di sini yang jogging, lari. Ada anak kecil, maksudnya yang belum usia sekolah ya, diajak sama opa omanya main. Tapi hari ini kayaknya karena lagi libur, tambah cuacanya adem begini. Oh, itu di sana tuh ada yang lagi main golf ternyata. Bisa kita lihat tuh. Ada. Soalnya kan musim dingin kemarin, nggak ada yang bisa main golf di sini. Rumputnya mah pada rontok. Nah, kalau sekarang kan karena udah masuk musim semi atau musim panas, rumputnya sudah hijau. Kalau orang Beijing mau main golf di musim dingin, mau nggak mau mereka harus ke Cina bagian selatan, atau bahkan mereka pergi ke luar negeri, ke Asia Tenggara sekalian. Karena dulu ada rekan saya orang Korea,
Dia bilang waktu dia masih sekolah, dia belajar lah golf ini, main-main gitu. Jadi dia bilang ketika winter holiday, liburan musim dingin, kalau dia main golf itu dia sama keluarganya pergi ke Thailand. Jadi nginep di Thailand gitu loh, periode agak lama, berapa panjang itu, puas-puasin dia main golf di Thailand. Habis itu balik lagi ke Korea. Wah, ini Oma nih, setiap hari nih saya lihat Oma ini yang di kursi roda. Jadi Oma ini biasanya dia nanti jalan gitu loh sampai dengan 50 meter menjauh dari kursi rodanya, lalu dia balik lagi ke kursi rodanya. Begitu aja sambil menyusuri pegangan pagar ini. Mungkin Oma baru sembuh dari stroke atau apa gitu, tapi Oma semangatnya itu loh, semangat hidupnya itu loh, saya salut. Sendirian dia olahraganya. Ya mungkin ada kayak keluarganya kali ya, yang nemenin atau ngantarin dia sampai sini. Terus dia latihan sendiri, baru nanti balik lagi pulang. Karena kan ya nggak mungkin juga tuh Oma pakai kursi roda begitu, masa Oma sendirian datang ke sini. Harusnya sih ada sih keluarganya yang nemenin. Tapi setiap kali dia latihan, saya hanya melihat si Oma sendiri gitu loh, nggak ada yang pegangin. Sejauh ini saya penasaran, yang mana tuh keluarganya. Setahun terakhir tiap kali bolak-balik ketemu Oma tuh sendiri aja sih Omanya kalau pas dia latihan. Tapi saya tahu nggak mungkin dia sendirian datang ke sininya kan. Gitu. Oh iya teman-teman, ini di depan sudah sampai di ujung dari jalur bebas emisi ini, di sisi selatan Sungai Cingel. Dan saya nanti mau menyeberangi jalan ini lewat jembatan penyeberangan. Ya, sepintas lalu lintasnya nih lancar ya, untuk kedua arah, untuk masuk ke kota dan keluar kota. Oke lah teman-teman, saya mau nyebrang dulu ya. Ini teman-teman kalau kita lihat ya, jadi untuk kepadatan lalu lintasnya, kalau yang dari kanan ke kiri ini tuh dari pusat kota Beijing untuk ke arah keluar kota. Sementara yang dari kiri ke kanan dari luar kota yang mau masuk ke tengah kota Beijing. Nah, kalau kita lihat hari ini tuh volumenya tuh berimbang ya, yang mau keluar sama yang mau masuk. Kalau di hari kerja normal, yang mau arah keluar kota itu sepi gitu, tapi yang mau masuk padat, cenderung padat merayap lah. Tapi kalau hari ini dua-duanya lancar. Nah kemarin pas tanggal 2 Mei, hari Jumat, itu kebalik, yang keluar kota tuh rame banget, yang mau masuk malah sepi gitu. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 8.30 ya. Oke lah teman-teman, saya lanjut dulu, mesti berangkat ke kantor ya teman-teman. Ini kita udah masuk kawasan apa ya, menuju ke area perkantoran lah. Di sini nih masih kawasan perumahan. Lalu di depan itu ada kayak akses masuk ke jalan tol yang tadi. Dan ini sangat sepi. Sepertinya warga Beijing masih bermalas-malasan di hari terakhir libur nasional hari ini. Masih pada santai-santai, belum pada mau keluar.
gitu. Biasanya di depan kita ini yang saya bilang lampu merah, yang kalau belok kanan itu akses ke jalan tol. Nah ini antriannya pendek banget. Wah, biasanya di sini tuh macet, baik yang dari arah saya, lalu yang dari arah berlawanan, terus yang dari arah kanan sini macet tuh. Tapi ini lancar. Wih, Maybach. Buset deh, jarang-jarang lihat versi yang begini, tapi versi Maybachnya tajir tuh. Berapa tuh ya harganya? Aduh, ini langitnya bener-bener deh, awannya tuh menggoda untuk males-malesan di rumah. Hei. Tambah lagi jalanannya sunyi lagi nih kan. Oh ini nih taksi online, kayaknya mau jemput si oma ini nih sama cucunya. Nah bener, taksi online-nya mau jemput si oma sama cucunya, kayaknya mau pulang kampung habis liburan di Beijing. Karena banyak kan orang tua itu anaknya nggak bisa sekolah di Beijing, jadi anaknya sekolah di kampung halaman, dijaga sama opa sama omanya. Wah merah, udah hijau. Wah. Aduh, ini tuh bener-bener enak deh, karena istilahnya kalau hari biasa tuh kan biasanya di sini macet. Saya pernah ngitung naik mobil, naik taksi online dari kosan saya ke kantor, kalau lagi hari normal biasa, sama naik sepeda genjot kayak begini, itu masih lebih cepat naik sepeda. Karena kalau naik mobil tuh di lampu merahnya tuh ketahan terus, macet lagi kadang-kadang. Nah kalau kita yang naik sepeda ini kan dapat jalur khusus di kanan, jadi enak. Jadi istilahnya pemerintah Beijing tuh mendukung gitu untuk sepeda. Ya walaupun jalur sepeda ini juga kita gabung sama motor listrik kayak begini, ya oke lah. Yang ngeselin tuh kadang-kadang motor bensin gitu loh. Maksudnya ya kan di jalur sepeda ini kan kecepatan sepeda tuh berapa sih? Kecepatan motor listrik tuh kayak dibatasi gitu loh. Karena yang motor listrik itu plat nomornya beda. Mereka nggak bisa ditilang gitu sejauh ini. Tidak bisa kena tilang elektronik. Jadi kecepatannya juga sama-sama terbatas. Kalau lagi padat begitu, ntar ada motor bensin tuh yang geber-geber, berang-berong lah. Ini mah bukan jalur doi. Motor itu gabung sama mobil-mobil tuh kayak gitu di tengah. Cuma
kalau mobilnya macet ya mereka ikut masuk ke jalur sepeda gitu loh. Cuma biasanya yang motor-motor listrik itu pada bodo amat sih kalau digeber-geber. Apalagi kalau jalannya lagi padat gitu kan. Ya kali, bukan lu doang yang mau cepet, semua juga mau cepet kalau lagi padat. Nah, ini nih, saya suka di sini nih. Ini selalu ngingetin saya nih kayak daerah Kebayoran Baru gitu loh. Karena jalannya nih tengah kota, tapi kiri kanan pohonnya lebat gini loh. Atau kalau enggak kayak, kalau di Bandung sih banyak sih ini jalan kayak begini. Kayak di daerah-daerah Dago, Setiabudi, jalannya begini-begini. Cuman gak selebar inilah kalau di Bandung jalannya. Cuma vibesnya sama. Nah, masuk ke depan ini, lepas dari sini ya udah habis deh. Jalan yang sejuk pohonnya. Kita udah benar-benar masuk area kota. Di atas ini kalau kita lihat nih, itu adalah jalur MRT Line 13. Ini yang di atas kita ini nih. Ya, oke lah. Saya stop dulu rekamnya. Nanti kita lanjut lagi kalau ada yang menarik. Ya, halo teman-teman YouTube, lanjut lagi. Nah, ini kita sampai di lampu merah Ring 4 kota Beijing. Jadi ini kalau belok kanan, ini ke Ring Road Beijing, Ring 4. Nah, ini terasa ya sepinya, jauh gitu dibandingkan normal. Dan ini walaupun ketahan lampu merah, tapi biasanya tuh di ujung depan sana kita bisa lihat gitu loh antrian mobil untuk lampu merah yang di seberang, yang di depan sana. Tapi ini nggak ada juga yang antri di sana. Jadi bisa dibilang benar-benar terasa lah ini sepinya hari libur. Dan ini bisa dilihat ini di Ring 4 ini banyak udah area perkantoran lah. Jadi di sini nih banyak di distrik Haidian Ring 4 di bagian northwest ya, di barat lautnya. Ini tuh banyak yang berkaitan dengan teknologi lah. Kalau di daerah sini perusahaan-perusahaannya. Jadi rata-rata yang perusahaan teknologi gede-gedean, mereka buka kantornya di sini. Gitu. Wah, saya siap-siap teman-teman. Saya mau belok kiri. Ya, sekarang kita bisa lihat ini lengang woi yang dari arah sana. Nah, di gedung ini tuh yang saya bilang tadi kan, ini daerah teknologi. Di gedung ini nih ada kantornya Google. Lalu di sana tuh ada Intel. Jadi ya memang area teknologi lah sini. Nah, ini saya sudah mau nyampe nih ke tempat saya mencangkul. Saya mencangkulnya di sini. Ya, kita nunggu hijau. Kalau hijau kita nyebrang deh. Sayang. Wah, ini ada mobil polisinya, gagah tuh mobil polisinya nih. Masih merah. Kita tunggu dulu sampai udah hijau, baru kita nyebrang ya. Oke. Sudah hijau. Saya sebenarnya cuma nyebrang ke sini doang sih. Karena kita mau parkir sepeda di trotoar ini. Ya, sepedanya sudah parkir
Jangan lupa untuk dikunci sepedanya, teman-teman. Mana ya? Ini dia. Kita kunci sepedanya. Oke, sudah terkunci. Ya. Oke, teman-teman. Saya sudah sampai. Masih ada waktu 8 menit. Sudah sampai ke tempat kita mencangkul. Dan seperti biasa saya lebih suka masuk lewat pintu belakang. Biar lebih dekat nyampainya. Ya. Oke lah teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir dari video ini. Saya mau lanjut mencangkul demi bersuap-suap nasi. Cabut, caps.